Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulukman dari STKIP Muhammadiyah Morobungo semester 4. Di sini saya akan buat video tentang praktek mengajar materi KPK dan FEB dengan dosen pengampu Pak Randi Eka Putra. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar KPK dan FEB, lebih baik alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, doa selesai. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita belajar tentang KPK dan FEB. Baiklah, langsung saja ke materi KPK dan FEB. KPK ya. Sebelum kita belajar KPK, anak-anak kita harus tahu dulu apa itu kalipatan ya. Kalipatan adalah hasil kali dari bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Ya anak-anak, sekali lagi, hasil kali dari bilangan manapun dengan sebuah bilangan bulat. Contohnya K4. K4 sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Jadi bagaimana kita menentukan 4, 12, 16 itu? Cara menentukannya yaitu 4 ini bisa kita kali 1, terus kita kali 2, terus kita kalikan dengan 3, dan kita kalikan dengan 4, dan sampai seterusnya. Dan atau 4 ini yang di awal ini kita tambah dengan 4 pula. Terus hasilnya 8, dan kita tambah juga dengan 4, dan hasilnya 12, dan 12 tambah 4 sampai seterusnya. Jadi itu kalipatannya ya. Ini adalah kalipatannya. Terus kita masuk ke kalipatan persekutuan ini atau KP. KP adalah semua bilangan yang sama dari kalipatan dua bilangan atau lebih. Ya, perhatikan, semua bilangan yang sama dari kalipatan dua bilangan atau lebih. Contoh KP, misalnya KP 2 dan 4. Contohnya KP 2 dan 4. KP 2, K2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sampai seterusnya. Ini K2. Terus K4. K4 sama dengan 4, 8, 12, 16 sampai seterusnya. Nah, untuk mencari KP dari K2 dan K4, kita harus mencari angka yang sama antara K4 dan K2 ini. Kita cari angka yang sama ya. Baik, di sini saya akan mencarinya. 4 di atas ini, apakah ada 4 yang di bawah? Ada ya. Jadi 4. 6 ada ya? Ada angka 6 di bawah? Tidak ada. 8 ada. 8. 10 tidak ada di bawah. 12 ada. Ada. 14 tidak ada, dan 16 ada. Jadi kita tahu yang sama itu yaitu
4, 8, 12, dan 16. Ya, 4, 8, 12, dan 16. Terus dari KP ini kita dapat menentukan KPK. Ya, dari KP ini kita dapat menentukan KPK-nya. KPK itu apa? KPK adalah sebuah kelompok bilangan yang terkecil, yang merupakan kalipatan dari semua bilangan yang ada dalam kelompok itu. Nah, ini kelompoknya ya, Terus kita cari bilangan yang terkecil dari kelompok ini. Mana angka terkecil? Yaitu 4. Jadi hasil KPK-nya 4. Ya. Ini KPK. Terus kita belajar lagi tentang FPB. FPB yaitu suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK terkecil, kalau PP terbesar dari dua bilangan atau lebih. Contohnya FPB dari 12 dan 20. Di sini kita mencarinya dengan pohon faktor. Sebelum kita memasuki pohon faktor, kita terlebih dahulu harus mengetahui angka bilangan prima. Yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Angka bilangan prima ini apa? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor ini bisa kita lakukan kalau kita sudah mengetahui apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Ya. Ini kita sudah pelajari sebelum masuk KPK dan FPB. Nah, kalau kita sudah mengetahui apa itu bilangan prima, maka kita bisa melakukan pohon faktor dari 12 dan 20 ini tadi. Jadi pohon faktor 12 apakah bisa dibagi dengan 2? Bisa ya. Bisa dibagi dengan 2. Yaitu 6. 6 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Hasilnya 3. Cuma batas 3. Kenapa dengan batas 3? Karena 3 ini adalah bilangan prima. Lanjut, pohon faktor dari angka 20. Pohon faktor dari angka 20 bisa dibagi dengan 2? Bisa. Jadi hasilnya 10. 10 kita bisa dibagi dengan 2? Bisa. Maka hasilnya 5. Cuma batas ini ya. Kenapa cuma batas ini? Karena 5 adalah bilangan prima. Nah, kalau kita sudah mencari pohon faktornya, maka kita bisa melakukan faktorisasinya. Faktorisasi 12 yaitu faktorisasi dari angka 12 itu 2, 2, dan 3. Kita bisa melakukan kuadrat di sini ya.
mana yang bisa dikuadratkan atau dipangkatkan, yaitu 2 ini kan 2, maka bisa diakarkan dengan 2 terus dikali dengan 3. Faktorisasi dari angka 20 yaitu 2 dan 5, 2 dan 5. 2 ini ada 2, maka kita pangkatkan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kalau kita sudah melakukan faktorisasinya, maka kita dapat menentukan FEB-nya. FEB ini dapat kita tentukan dengan cara mengambil pangkat yang terkecil. Mana pangkat terkecil? Di sini ada 3, ada 5, ada 2 ya. Tapi masih ada syaratnya lagi. Apa syaratnya? Yaitu kita cari nilai yang sama. Mana yang sama? 3 hanya 1 di sini. Ini 5 hanya 1 di sini. Ini 3 ya. Tidak ada yang sama. Yang sama yaitu 2 dan 2. Maka di sini 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi hasil FEB dari 12 dan 20 yaitu 4. Di sini kita bisa tulis jawabannya FEB sama dengan 4 ya. Jadi kita dapat FEB-nya 4. Kesimpulannya yaitu kalau KPK yaitu suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terkecil, itu KPK. Kalau FEB itu suatu bilangan yang merupakan faktor persekutuan terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya Zulukman, saya tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.